Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yudi Ahmad Basori selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dan teman-teman yang berbahagia. Di sini, saya akan mempresentasikan materi tentang aspek hukum dalam perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah serangkaian asas dan kaidah hukum yang mengatur serta melindungi hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha, dengan tujuan memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian, baik kerugian material maupun non-material, yang timbul akibat penggunaan barang atau jasa dalam kegiatan ekonomi. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK, yang secara tegas menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan barang dan jasa. UUPK juga menegaskan pelaku usaha untuk bertanggung jawab apabila produk atau jasanya menimbulkan kerugian bagi konsumen. Selain UUPK, aspek perlindungan konsumen juga dapat ditinjau dari hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, maupun hukum ekonomi syariah. Nah, poin yang pertama, saya akan menjelaskan tentang aspek hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah yaitu kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia, yang bersifat komersial dan non-komersial yang didasarkan pada hukum Islam. Sehingga dalam kegiatan transaksi perlu didasarkan hukum Islam agar menghindari permasalahan yang timbul dari berbagai transaksi yang ada. Hukum ekonomi syariah berlandaskan pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dalam konteks perlindungan konsumen, hukum syariah menekankan pada keadilan, kejujuran, dan larangan terhadap praktik yang merugikan. Nah, ada beberapa prinsip dalam ekonomi syariah terkait konsumen. Yang pertama adalah larangan gharar atau ketidakjelasan. Nah, yaitu akad atau transaksi tidak boleh mengandung ketidakjelasan yang signifikan terkait objek, kualitas, jumlah maupun akibatnya. Yang kedua ada larangan riba atau bunga, yaitu tambahan yang tidak sah yang bersifat eksploitatif dalam transaksi pinjam-meminjam. Yang ketiga ada larangan tadlis atau penipuan, yaitu larangan menyembunyikan cacat barang, memberikan informasi palsu, atau menipu pembeli. Yang keempat ada larangan ihtikar atau penimbunan, yaitu menahan pasokan barang dengan tujuan memanipulasi harga demi mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Yang kelima ada larangan najasi atau rekayasa permintaan atau penawaran, yaitu praktik rekayasa atau kolusi dalam transaksi tawar-menawar atau menipu pembeli. Dan yang terakhir ada prinsip halal dan thayyib, yaitu menegaskan bahwa barang atau jasa yang diperjualbelikan harus halal menurut syariat dan tadlis, yaitu suci, baik, bergizi, dan bermanfaat. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh terkait dengan aspek hukum ekonomi syariah. Seorang pedagang online menjual makanan kemasan. Nah, dia itu wajib memberikan label halal, tanggal kadaluarsa, dan bahan yang digunakan. Nah, jika dia tidak mencantumkan label halal, padahal menargetkan konsumen muslim, maka itu melanggar syariah karena menimbulkan ketidakjelasan yang bisa merugikan konsumen. Nah, selanjutnya poin yang kedua yaitu hukum perdata. Yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, baik dalam arti luas atau termasuk hukum perdata, hukum dagang, dan kaidah keperdataan lainnya.
Kaidah-kaidah hukum perdata umumnya termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Di samping itu, kaidah-kaidah hukum perdata adat yang tidak tertulis tetapi ditunjuk oleh pengadilan-pengadilan dalam perkara-perkara tertentu. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara penyedia barang atau penyelenggara jasa dengan konsumennya masing-masing termuat dalam yang pertama, KUH Perdata, terutama dalam buku kedua, ketiga, dan keempat. Yang kedua ada KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, termuat dalam buku ke-1 dan kedua. Dan yang terakhir ada bagian peraturan perundang-undangan lainnya, terutama dalam kaidah-kaidah hukum yang bersifat perdata tentang subjek-subjek hukum, hubungan hukum, dan masalah antara penyedia barang atau penyelenggara jasa tertentu dan konsumen. Nah, ada beberapa hal yang dinilai penting dalam perlindungan konsumen dan penyedia barang atau penyelenggara jasa, di antara lain yang pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan informasi. Nah, informasi mengenai barang atau jasa merupakan kebutuhan pokok bagi konsumen sebelum menggunakan sumber dananya seperti upah, gaji, honor, dan lain-lain untuk melakukan transaksi seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan lain-lain. Yang kedua, ada berbagai bentuk informasi. Yang pertama ada tentang iklan. Nah, KUH Perdata maupun KUHD tidak memberi pengertian tentang iklan. Salah satunya aturan yang dipakai adalah pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum jika iklan menimbulkan kerugian. Nah, yang kedua ada tentang label. Informasi produk konsumen wajib dicantumkan melalui label, etiket, atau penandaan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang barang. Yang kedua ada Undang-Undang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 1978 tentang label atau periklanan makanan. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, dan yang terakhir ada Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 193 Tahun 1971 tentang penandaan obat. Nah, yang ketiga ada hal-hal yang berkaitan dengan perikatan. Dalam KUH Perdata buku 3, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak mengenai suatu prestasi. Nah, yang pertama ada pasal 1234, prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Yang kedua, perikatan dapat timbul dari perjanjian atau undang-undang. Dan yang terakhir, jika perjanjian dilanggar, maka timbul wan prestasi yang memberi hak gugat ganti rugi yang berupa kerugian, biaya atau bunga. Nah, selanjutnya ada poin yang ketiga, ada aspek hukum publik atau hukum pidana. Aspek hukum publik dalam perlindungan konsumen adalah bidang yang mengatur hubungan antara individu dengan alat-alat perlengkapannya maupun dengan perorangan. Nah, hukum pidana digolongkan sebagai hukum publik, hukum administrasi negara, hukum acara, dan hukum internasional. Dalam perlindungan konsumen, meskipun kata konsumen tidak ditemukan dalam KUH Perdata, terdapat sejumlah pasal yang secara implisit memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, dan kejujuran dalam transaksi. Selanjutnya saya akan memberikan adapun pasal yang
berkaitan atau melindungi konsumen yang bernama. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa pasal saja. Ada 3 pasal. Yang pertama ada pasal 204, yaitu menjual, menyerahkan, atau menawarkan barang berbahaya tanpa pemberitahuan akan pidana penjara selama 15 tahun. Dan jika menyebabkan kematian, akan pidana seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Yang kedua ada pasal 359 tentang kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain. Nah, di sini akan ada pidana selama 5 tahun atau kurungan 1 tahun. Dan yang terakhir ada pasal 382 tentang jika menjual makanan atau minuman atau obat yang dipalsukan dan menyembunyikan hal itu akan pidana selama 4 tahun. Nah, di sini selanjutnya saya akan memberikan contoh terkait dengan hukum publik atau hukum pidana. Konsumen minuman ringan memberikan pewarna tekstil yang berbahaya untuk membuat minuman agar minuman terlihat lebih menarik. Nah, setelah dikonsumsi, konsumen mengalami keracunan. Nah, di sini terdapat tindak pidana karena membahayakan nyawa konsumen, sehingga produsen tadi dapat dipidana atau dihukum atau didenda sesuai dengan pasal perlindungan konsumen pasal 62. Nah, selanjutnya ada poin yang terakhir adalah aspek hukum administrasi. Hukum administrasi adalah instrumen hukum publik yang bersifat melindungi konsumen melalui sanksi administratif terhadap produsen atau penyalur. Nah, di sini ada tiga hal. Yang pertama ada efektivitas sanksi administratif. Nah, sanksi administratif lebih efektif dibandingkan sanksi perdata atau pidana karena yang pertama dapat dijatuhkan langsung, sepihak, dan cepat oleh pemerintah. Yang kedua tidak memerlukan putusan pengadilan terlebih dahulu. Yang ketiga ada memberikan efek jera atau lebih kuat dibanding ganti rugi atau pidana yang sering kecil nilainya. Dan yang terakhir ada melindungi masyarakat luas dengan menghentikan kegiatan usaha yang berbahaya. Nah, yang kedua ada kendala penerapan. Dalam praktiknya, sanksi administratif sering kurang dijalankan. Pemerintah kadang menunda pencabutan izin dengan alasan lapangan kerja atau pajak, sehingga konsumen tetap dirugikan. Contoh nyata terlihat dalam penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, di mana pencemaran lingkungan masih jarang ditindak tegas. Dan yang ketiga ada dasar hukum dan contoh pengaturan. Nah, di sini ada beberapa regulasi yang memberi dasar kewenangan pemerintah, antara lain yang pertama ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang rumah susun. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2027 tentang perseroan terbatas. Dan yang terakhir di sini saya akan memberikan contoh tentang aspek hukum administrasi dalam kehidupan sehari-hari. BPOM menemukan sebuah kosmetik yang mengandung merkuri di pasaran. Nah, produk tersebut langsung ditarik dari peredaran dan izin edar perusahaan bisa dicabut. Ini merupakan bentuk sanksi administratif yang bertujuan melindungi masyarakat agar tidak menggunakan produk berbahaya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.